Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman peserta program Doktor Kajian Strategi Global. Kita terpaksa lanjutkan kuliah yang tadi karena memang itu hanya baru sedikit sekali kita jelaskan tentang pemikiran postmodern itu. Tadi saya sudah katakan bahwa sering dikatakan bahwa sebenarnya postmodern itu sering disebut dengan matinya ilmu pengetahuan, matinya sosial, matinya politik, matinya. Tapi ini artinya sebenarnya pergantian dari politik modern ke postmodern. Pergantian dari politik yang biasanya kita teliti secara langsung menjadi virtual politik, virtual ekonomi, virtual sosial, dan seterusnya, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, jadi perubahan itu sebenarnya akan terlihat nanti dari banyak pemikir, terutama sekali misalnya salah seorang pemikir yang terkenal, itu Fredric Jameson. Jadi kalau pada era industri itu disebut dia sebagai era konsumer, era produksi ya, produksi. Jadi barang langka, jadi produksinya tidak banyak, harganya mahal, sehingga akhirnya para buruh yang bekerja di pabrik itu juga tidak bisa membeli barang-barang yang mereka hasilkan karena gaji kecil. Tapi begitu masuk ke era postmodern itu justru, atau era post industri, justru sebenarnya barang melimpah. Ya, mau beli apa saja, mau beli mobil, mau beli TV, mau beli video, segala macam itu melimpah. Dan begitu banyak misalnya ya merek-merek yang baru-baru muncul dalam waktu singkat. Oleh karena itu sekarang sebenarnya harganya dibandingkan dengan era industri itu lebih murah, dan orang dan juga termasuk misalnya para buruh bisa membelinya. Malah misalnya dengan kemakmuran muncul era yang disebut oleh Jameson itu sebagai era consumer society. Teman-teman sekalian, ada disertasi dan tesis yang sudah menjelaskan ini. Terutama sekali waktu itu saya termasuk membimbing salah seorang mahasiswa di kajian Eropa yang menjelaskan tentang consumer society. Tapi ada istilah lain juga yang agak mirip dengan consumer society, itu istilahnya adalah munculnya masyarakat yang disebut dengan libidinal economic, ekonomi hasrat. Uang banyak, kemakmuran muncul itu karena itu membawa mereka untuk misalnya keinginan untuk membeli setiap barang-barang yang muncul, yang baru, dan kemudian ya itu disebabkan juga, didorong juga oleh era informasi dengan banyaknya misalnya muncul iklan ya, baik misalnya melalui TV, melalui internet dan seterusnya. Teman-teman sekalian, jadi ya kita bisa melihat muncul ya, tadi saya katakan misalnya internet itu memunculkan apa yang disebut dengan masyarakat jaringan ya. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita mencoba untuk menjelaskan tentang masyarakat jaringan, atau juga misalnya ya dikatakan oleh Manuel Castells istilahnya itu dengan network society, masyarakat jaringan, informational society, masyarakat informasional, itu sebenarnya sekarang menjadi hal yang sangat penting untuk semua kajian ilmu sosial budaya ya pada era informasi. Jadi teman-teman sekalian, sekarang kita sudah mulai memasuki sebenarnya mulai postmodern teori, critical teori sudah mengarah semuanya kita masuk pada masalah-masalah yang berkembang terutama sekali setelah era postmodern teori ini. Teman-teman sekalian, jadi network society, kemudian libidinal economy, consumer society, itu sebenarnya tema-tema yang sangat menarik dan Anda bisa telusuri ini sebelum kita jelaskan lebih luas pada kuliah berikutnya nanti, dan Anda coba telusuri internet. Teman-teman sekalian, ada nanti kita jelaskan misalnya tentang konsep apa yang bisa kita gunakan. Jelas sekali itu konsep yang menjadi dasarnya adalah postmodern theory. Lalu nanti metodenya apa? Metodenya itu yang sesuai dengan perkembangan apa yang disebut dengan virtual metodologi. Atau mungkin juga Anda menggabungkan antara misalnya metode masih lama dengan juga misalnya masalah virtual metodologi itu. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa ya era modern itu adalah era yang sangat ya perubahan dari produksi ke postmodern itu era post industri. Kemudian dia ingat perubahan itu juga karena ada perubahan misalnya dari pekerjaan-pekerjaan pada era industri. Di era post industri memerlukan tenaga kerja baru ya, tapi kerja-kerja yang baru itu adalah pekerjaan yang misalnya orang yang memiliki dan bisa berintegrasi
bila bisa melakukan kerjasama dengan menggunakan teknologi informasi itu. Jadi mulai nanti muncul masalah baru di mana akhirnya banyak sekali tenaga kerja yang tidak diperlukan. Jadi sekarang kan sering sekali salah satu permasalahan supaya ya baik misalnya UNESCO atau misalnya perguruan tinggi terkemuka di dunia atau misalnya OECD atau misalnya SIRET itu mereka mengatakan bahwa sekarang universitas itu harus berubah secara total. Mengapa? Kalau tidak itu sebenarnya tidak begitu berarti karena memang tidak mungkin bisa memahami tentang perkembangan sekarang apalagi mencoba menjelaskan dan mengatasi problem yang muncul setelah era informasi itu. Teman-teman sekalian, jadi perubahan-perubahan baru itulah sebenarnya yang menuntut kita di kajian strategi global ini mengungkapkan tentang perlunya paradigma baru, mode berpikir baru, logika baru untuk bisa menjelaskan dan memahami masalah-masalah yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Teman-teman sekalian, lalu misalnya tadi kita katakan orang biasanya juga tidak bekerja secara stabil. Dia bisa berpindah-pindah, ya. Dan orang bekerja dari mana saja, tidak perlu kantor. Kantor itu bisa saja di mana saja. Saya ingat itu waktu saya lagi riset di Universitas Rotterdam di Belanda. Itu ada saya tinggal di salah satu apartemen. Itu ada orang dari Indonesia asalnya, tapi memang dia orang tuanya sudah tinggal di Paris dan kemudian juga kuliah di Paris, tapi sudah selesai. Jadi salah satu di situ itu ada sering sekali, ya, artinya begini, jarang sekali keluar dari kamar, tapi seharian dia keluar hanya cuman misalnya keluar karena kita kebetulan tinggal di apartemen Profesor Dr. Tuti Ratih Nur Hadi, ya, dia tinggal di satu kamar di situ dan kemudian keluar itu hanya mengambil minuman, ya makanan, masuk lagi dan tidak pernah keluar-keluar. Lalu tiba-tiba satu hari dia bilang, Pak saya mau ke Inggris, dia bilang. Lalu dia bilang, saya tanya ada apa? Dia bilang ada perlu karena memang saya akan dengan tim saya akan berkumpul di sana untuk menjelaskan hasil pekerjaan kami. Jadi sekarang itu yang kita katakan. Kita terpaksa sekarang pun misalnya kuliah itu melalui online. Dan rasanya bisa lebih bagus sebenarnya. Bukan berarti bahwa perlu sekali ditinggalkan semuanya, tidak. Tapi begini, kalau misalnya kita melakukan kuliah melalui online, saya sering sekali dikatakan mahasiswa, Pak saya bisa 5-6 kali saya ulang-ulang video itu dan kemudian ini diperkuat lagi dengan apa adanya misalnya tentang buku-buku yang bisa ditelusuri melalui internet atau juga misalnya melalui bahan yang Pak Ahyar berikan. Teman-teman sekalian, ini adalah satu hal yang baru bagi kita sebenarnya karena kita memasuki kebudayaan baru dan kemudian ingat permasalahan juga sebenarnya ya, hubungan itu juga sebenarnya lebih banyak kita lakukan melalui internet dan dalam hampir semua kegiatan kita. Teman-teman sekalian, tadi saya kemukakan sedikit pemikiran ya. Mudah-mudahan nanti kita akan coba jelaskan ini. Misalnya dari pemikiran dari Michel Foucault. Ada banyak pemikiran dari Michel Foucault yang baik ya. Terutama sekali nanti kita coba jelaskan tentang pemikirannya tentang adanya hubungan antara kuasa, pengetahuan, dan kebenaran. Jadi ini teori yang menarik. Anda mungkin bisa nanti lakukan riset tentang pemikiran Foucault ini, tentang hubungan antara ilmu pengetahuan, kuasa, dan kebenaran. Jadi kebenaran dalam ilmu pengetahuan, dalam ilmu sosial, dalam apa itu banyak sekali sebenarnya tidak ditentukan oleh kebenaran ilmiah. Tapi ditentukan oleh kuasa. Kuasa siapa? Bisa kuasa profesor, bisa kuasa misalnya pemerintah atau kuasa yang lain. Lalu dia menjelaskan juga tentang konsep yang disebut nanti dengan konsep panoptikon. Jadi teknologi informasi baru teknologi informasi itu menjadi panoptikon baru, teknologi panoptikon baru yang bisa mengawasi kita di mana saja pun kita berada. Ada satu disertasi yang menarik yang pernah saya bimbing bersama Profesor Tuti Ratih Nur Hadi dan Profesor Adrianus Moeliala tentang pemikiran Michel Foucault tentang yang saya sebutkan tadi tentang panoptikon ya, panoptikon baru itu. Jadi teknologi informasi itu bisa ya mengawasi kita di mana saja kita berada. Ingat sekarang perang itu adalah lebih banyak menggunakan misalnya teknologi yang mencoba mengawasi, ya, mengetahui masalah-masalah pusat-pusat perkumpulan atau teknologi atau misalnya perang itu bisa ditelusuri melalui
teknologi informasi yang kita sebut tadi dengan panoptikon baru. Kemudian ada Gilles Deleuze dan Guattari. Kemudian ada Jacques Derrida. Jacques Derrida itu sebenarnya menarik sekali ketika dia menjelaskan tentang apa yang kita sebut dengan metode dekonstruksi. Ingat, metode dekonstruksi ini sekarang banyak sekali digunakan hampir semua perdebatan melalui media. Ya, metode yang sangat menarik. Metode yang umumnya belum banyak dikenal, tapi nanti bisa kita jelaskan itu tentang metode dari dekonstruksi dari Derrida, sementara dari Michel Foucault itu metodenya yang digunakan adalah critical discourse analysis, analisis wacana kritis. Kemudian ada lagi dari pemikiran dari François Letard, tapi ini lebih banyak masuk dia ke sastra ya, metode yang digunakan di sastra. Dan dia lebih banyak menggunakan sebenarnya bukan menggunakan model rasionalitas akademis, tapi rasionalitas yang digunakan pada seni sastra dan seni yang lain. Kemudian ada metode semiotik. Kemudian ada berbagai macam metode yang lain yang bisa kita gunakan untuk memperluas wawasan kita tentang metode kerangka teori, metode yang kita gunakan pada penjelasan postmodern teori. Teman-teman sekalian, 2 kali perkuliahan ini saya coba dengan ringkas sebenarnya untuk menjelaskan pemikir-pemikir penting, bukan berarti yang lain tidak penting, karena memang banyak sekali nanti kita jelaskan tentang pemikiran itu. Terima kasih teman-teman sekalian atas perhatiannya, dan Anda coba telusuri di internet sebelum kita kuliah minggu depan tentang masalah baru yang lebih menarik. Dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat untuk mengikuti atau menelusurinya di internet.